Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi di Kandaga Podcast. Kalau sekarang tuh acaranya beda banget. Biasanya kita nyemplung ke hutan ya Bang Andar ya. Kalau sekarang kita di Sarungkun Dapurun Awi, sebuah restoran yang baru di Soreang, unik, 1.300 bambu disusun dan menjadi sebuah tempat yang ya emang nyaman untuk dinikmati. Sekarang tuh kita mau ngobrol-ngobrol santai lah tentang kopi dan kopi dengan orang yang paling sibuk di Kabupaten Bandung. Soalnya beliau tuh kan sekarang Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, menjabat juga sebagai pejabat sekretaris daerah Kabupaten Bandung. Akhirnya jujur kalau mau ketemu beliau tuh sulit banget. Kita aja sekarang acara di situ nyelit-nyelit ya. Beliau mau membuka sebuah acara tentang kopi juga. Sebelum acara dimulai, kita culik dulu. Nah, hadir di hadapan kita sekarang Pak Tisna Umaran, pejabat sekretaris daerah Kabupaten Bandung. Pagi Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ceritanya bulan Desember ketika orang-orang sudah mulai berpikiran SPJ nih ya Pak di pemerintah. Kalau Dinas Pertanian masih sibuk aja tentang masih ngurusin kopi, kenapa tuh Pak? Jadi gini, kita itu kan sebetulnya bekerja atau katakanlah memfasilitasi kegiatan masyarakat itu tidak hanya tergantung kepada APBD gitu ya. Sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa hire, kita bisa fasilitasi tanpa tergantung ke APBD. Sehingga kita pada awal Januari kita sudah melakukan beberapa kali rapat, pertemuan, termasuk yang nanti kita akan buka itu kita lakukan. Dan kita tidak ada APBD-nya, belum ada APBD. Luar biasa ya Pak ya? Berinovasi itu tidak perlu memikirkan anggaran ya Pak ya? Yang penting kan kemauan dulu ya Pak. Jadi istilah saya itu jangan banyak atuda. Atuda anggaran nggak ada. Betul. Atuda duitnya. Itu nggak akan bergerak. Betul. Tapi harusnya pasar-pasar itu cacakan duitnya. Cacakan. Tapi bisa jalan. Gitu. Iya betul Pak. Dan sebetulnya kalau dengan cacakan itu potensi yang ada di depan kita sekecil apapun bisa dimanfaatkan untuk keberhasilan kita. Gitu. Ngobrolin tentang kopi nih Pak. Saya itu masuk ke Kabupaten Bandung itu tahun 2003 ya Pak ya. Ya. Saya keliling-keliling 31 kecamatan, saya masuk pelosok. Saya rata-ratakan diperkirakan tuh sekitar mungkin 20 kecamatan mungkin Pak ya ada. Itu semua kopi dan jadi perkebunan kopi itu banyak di Kabupaten Bandung. Emang kita tuh cocok Pak untuk kopi itu. Jadi kalau Kang Adi 2003 itu pas sekali dengan memulai program ini sebetulnya. Oh gitu. Jadi tanda kutip sebetulnya kopi tidak sengaja nih. Oh gitu Pak. Pada saat awal kita ingin mengembangkan kopi tidak, tapi didasarkan pertama gini, pada tahun 2003 itu kita ada surat edaran Pak Gubernur terkait dengan penurunan peramah hutan. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh SK Bupati, surat edaran Bupati Bandung terkait dengan penanganan lahan kritis. Nah, objeknya hampir sama, yaitu di daerah yang diokupasi oleh masyarakat, baik itu lahan perhutani maupun lahan perkebunan. Kan waktu zaman KUT, uang dikasih, kredit banyak, lahan nggak ada, naik lah. Kemudian pada saat awal reformasi kan, ya namanya pemerintah itu kan gundah gitu ya. Jadi tidak berani menindak, pelanggaran yang ada juga serba grogi lah gitu. Masyarakat juga evaluasinya reforma sosial dia merambah. Nah 2003 itu Pak Gubernur kemudian Pak Bupati bagaimana supaya masyarakat yang merambah hutan kemudian itu turun. Ada alternatif, ada 3 opsi. Pertama pindah lokasi itu gitu ya, transmigrasi. Nah ini nggak mau orang Sunda apa ya, walaupun transmigrasi lokal ini ke Sukabumi sebetulnya mah dilihatin ke sana ke tempatnya, tetap pengen di sini. Kemudian pindah profesi dari petani menjadi non petani, tukang ojek, tukang jahit, itu juga tidak mau. Nah yang dipilih itu adalah pindah komoditi yang asalnya sayuran menjadi non sayuran. Terpaksa meremnya dari tapi yang paling umum mah sayuran. Nah dari komoditi-komoditi yang ditawarkan itu salah satunya adalah kopi. Ada rumput gajah, ada terong kori, ada sutra. Nah banyak mencoba kopi.
2,5 tahun, 3 tahun itu sudah mulai panen berbuah, ternyata laku. Nah itulah awal kita mengembangkan kopi. Jadi pada saat awal kita bimbing bahwa kopi-kopi yang diperbantukan, yang dibeli untuk masyarakat itu harus bersertifikat, karena kita tahulah dasar ilmu pertaniannya. Sertifikatnya keluar dari? Itu dari pemerintah, dari balai sertifikasi, ada balai khusus yang mensertifikatkan gitu. Jadi waktu itu kan ramai ada CSR, ada bantuan provinsi, pusat, kabupaten. Kita masyarakat itu harus bersertifikat. Sebenarnya bukan hanya kopi, seluruh komoditas itu bersertifikat. Kenapa? Begitu tanam, jangan nanti pas panen lain gitu. Tapi kalau misalkan dari awal diyakini itu varietas yang memang kita kendaki, sehingga nunggu berapa tahun itu panennya itu sesuai gitu. Nah itu, jadi tahun 2003 ditambah 2006 itu sudah mulai masyarakat itu membudayakan kopi. Iya, karena sayuran dilarang gitu ya, daripada misalnya tidak bercocok tanam sesuai dengan profesinya. Iya. Pilihannya adalah kopi. Tapi emang awal-awal tahun itu emang menjanjikan itu, Pak? Kalau kita merasa itu menjanjikan, karena kita tahu ya, dulu kan ceritanya kok Japa Preanger terkenal ke Belanda teh. Iya. Itu dari kita gitu. Jadi si rasanya di Eropa itu seger lah gitu dulu. Iya. Nah kita melihat sejarah itu, sebetulnya kalau ditanam lagi kopi di kita, itu pasti cerita itu, rasa itu, kualitas itu akan muncul lagi. Tapi kan ini perlu waktu. Iya. Dan masyarakat itu untuk pembuktiannya apa? Harga. Kalau harganya bagus, dengan sendirinya ini akan yakin loh ini. Kalau kondisi sekarang gimana, Pak? Ini kan pandemi nih, Pak. Ya. Jadi kalau pandemi ini memang berpengaruh ya, berpengaruh terhadap penjualan, kemudian konsumsi, karena apalagi pada saat awal-awal ya, dan sekarang juga mau diterapkan lagi PSBB kan. Jadi si kedai itu dibatasi jam bukanya gitu ya, kemudian yang orang masuk juga dibatasi maksimal 50%. Nah ini juga akan pengaruh. Nah kemarin harga turun gitu ya, sampai harga seri itu dihargai 6.000, yang biasanya 10.000 gitu ya, 11.000. Oleh karena itu sebetulnya kopi itu kan bukan komoditas seperti sayuran. Iya. Kalau sayuran itu panen harus segera dijual. Karena apa? Busuk. Kemudian tempatnya herin gitu ya. Nah, kalau kopi itu justru kalau disimpan ya, itu semakin lama kualitas kopinya semakin bagus, sampai nunggu harga bagus gitu. Jadi sebetulnya ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan bagaimana supaya kerugian saat ini terbayar nanti pada saat katakanlah kondisinya sudah mulai normal lagi. Kalau jenis kopi di Kabupaten Bandung yang paling banyak itu apa, Pak? Kita Arabica. Sebenarnya semuanya awal sama ya, Arabica. Karena saya jujur, saya awam lah tentang kopi ini ya. Arabica. Di kita juga ada Robusta, tapi secara kasar pembagiannya itulah Robusta itu cocok di dataran rendah, daerah panas. Arabica itu cocok di daerah sejuk. Tetapi ada juga yang Robusta ditanam di daerah sejuk, memang hasilnya relatif kurang, tapi kualitasnya ada yang aneh-aneh juga gitu. Termasuk juga Arabica yang dataran tinggi ditanam di dataran rendah bisa juga. Cuman kayak apa ya, kalau bahasa Sunda digerengseng gitu ya. Digerengseng itu apa ya? Bahasa Jerman digerengseng ya. Jadi dia terpaksa secara psikologis itu cepat dewasa, cepat berbuah, tapi cepat mati gitu. Karena dia panas kan. Tapi kalau di daerah situ dia memang menghasilkan buah yang optimal, karena proses pematangan buah dari mulai bunga sampai dipetik itu seluruh tahapannya itu bisa tercapai di dataran tinggi. Sehingga di Belanda itu terkenal Japa Preanger itu. Japa Preanger ya, Pak? Japa Preanger itu pusatnya di Kabupaten Bandung. Nah itu kan permasalahannya juga, Pak ya. Japa Preangernya terkenal, kopi Puntang terkenal. Tapi nggak pernah ada yang bilang ini kopi Kabupaten Bandung loh. Nah itu kan permasalahan, Pak ya. Nah gitu. Itu juga PR bagi kita ya, karena satu contoh misalkan dari Pacet, satu musim itu 700 ton ke Medan. Itu di Medannya itu dimik untuk salah satunya adalah kebutuhan Starbucks.
Nah, Starbucks kan tingkat dunia ya Amerika. Iya. Nah, Starbucks lah udah kalau kita ngopi di Starbucks itu gengsinya, Iya. rasanya gitu. Nah ternyata Starbucks juga membutuhkan blending kopinya dari kita sampai 700 ton per musim. Nah yang tadi itu seperti disampaikan oleh Kak Adi, Kabupaten Bandungnya dapat apa gitu ya? Betul. Pertama, memang yang dibelinya juga green bean. Kedua, yang paling itu adalah brand kita, Pak. Jadi brandnya brand Medan kan, Iya. itu brand Starbucks. Bandungnya mana gitu. Betul. Nah ini PR bagi kita, termasuk nanti siang juga saya kumpul dengan Iya. pelaku, bagaimana supaya kita solid kerjasama, membangun usaha, membangun brand sehingga ke depan itu kita lebih maju lagi. Dan Kang Adi sebetulnya walaupun zaman pandemi ini kebutuhan kopi dunia itu nggak turun, betul. Oh gitu, Pak. Nggak turun. Kan soalnya kalau teh kan Nah, drastis jatuh ya. kalau teh itu pertama pasar tradisionalnya ya, Ya. itu daerah Timur Tengah. Ya, Timur Tengah tuh ya Arab, Irak, Iran. Sementara di Timur Tengah ini kan stabilitas politik itu tidak stabil. Jadi sekasana mah baru orang mikiran teh lah gitu, ya biar terperangi. Jadi itu memang turun terus. Stabilnya itu sedang stabil di harga rendah gitu. Kalau kopi? Kemudian di kita itu memang kurang inovasi produk tehnya. Jadi dia hanya menjual komoditi. Sementara kan kalau yang namanya bisnis itu bukan hanya komoditi, tetapi itu harus dengan brandnya, dengan citranya, dengan ceritanya. Kalau Jepang itu kan teh satu cangkir, Yeah. tapi untuk menikmati teh itu ya dongeng itu zaman Kaisar Ming. Iya, iya. Hanya dengan Iya. kayu bakar. Ada gitu. upacara yang disetting panjang gitu, Pak ya, gitu. Sampai orang menyeruput teh itu, wah, padahal mungkin rasanya mah gitu-gitu kene. Ya gitu-gitu mungkin, kene gitu ya, Pak, gitu. Nah di kita itu kan hanya menjual komoditas aja, teh gitu. Nah cerita-cerita itunya sebetulnya bagi bisnis itu sebetulnya perlu. Nah kalau kopi kita ini pertama kita menjual sejarah, Iya. ya. Kemudian kemarin tahun 2016 kan kita juara di Atlanta yang Puntang itu Iya, iya, iya. diminum oleh Pak Presiden. Nah itu juga brand tersendiri. Jadi banyak yang datang, mana kopi yang diminum Presiden? Tapi ada dampaknya itu, Pak. Oh gede. Oh, gede, Pak. Gede. Karena Dari ini pendapatan gitu. iya, dari harga aja sekarang itu 800.000 per kilo, bayangin. Kopi sekilo 800.000. Mungkin yang biasa itu kalau ya 350 gitu ya. Iya. Ini 800.000. Kemudian kita kalau butuh membeli juga inden. Oh, gitu, Pak. Tapi kan ini skalanya kecil. Betul. Nah, kalau kita kan ingin berpikir secara luas nih seluruh Kabupaten Bandung. Nah, itu, Pak. Apalagi kan Adi ya sejak harga bagus itu penanaman kopi ya di masyarakat baik itu di lahan milik maupun di lahan hutan gitu ya kurang lebih 1.000 hektar per tahun. Nah kebayang nih ya kalau misalkan seluruh gunung-gunung itu dan oleh perhutani juga diizinkan kalau kopi karena Iya. tidak ditebang ya Iya, iya. dan butuh naungan. Kebayang kalau misalkan panen raya kemana nggak jualnya nih? Nah, itu, Pak, Ya, gitu kan. Puntang kan ya sekian gitu kan orang yang beli 800.000 per kilo itu kan tidak Iya. banyak. Belum gitu kan. persaingan dari ya Aceh ya, Pak ya. Aceh yang Medan, segala macamnya gitu. Ya, Toraja gitu ya, Pak ya. Tapi kita sudah memikirkan itu dan kita komunikasi dengan pusat meyakinkan dan saya kira Kabupaten Bandung kemarin itu ditunjuk kita itu. Iya, malah kita yang ditetapkan ya, Pak ya. Ditetapkan kita. Iya. Kenapa nggak Lampung Betul, betul. terkenal? Kenapa nggak Aceh, Medan, Iya. kemudian Toraja, Bali, nah Bandung, no. Ya istilahnya mah baru mulai lagi lah 2003 tuh. Iya. Kai Batur mah dari zaman Belanda sampai sekarang masih nyambung nih. Iya. Nah kita mah sempat terputus sekian ratus tahun istilahnya gitu. Memulai lagi, tetapi tadi itu karena ada istimewa, ada yang khas sehingga tanda kutip geger lah dunia perkopian tuh gitu. Kopi Kabupaten Bandung. Jadi benar ya, Pak Seda itu benar-benar emang ahli kopi ya.
nggak bisa dipungkiri gitu. Ya bukan ahli lah, pelaku mungkin. Paham soalnya kalau saya tuh dapat informasi dari staf-staf Bapak Dinas Pertanian. Kalau mau ngomongin kopi mah udah si Bapak Pang Jagona itu mah gitu, Pak. Sebenarnya berapa banyak sih Pak produk kopi ke Kabupaten Bandung yang sudah dikemas gini, Pak? Kalau data terakhir tahun 2019 itu sekitar 40 lebih lah. 40 merek. Dan itu aktif semua. Aktif. Nah, tapi dari sisi bisnis global kan jadi nggak bisa nih gitu ya. Sekarang premium, kemudian apa itu juga itu juga lah itu. Jule, kemudian kopi luwak lemah Cimanong, Baringga, yang semua namanya aneh-aneh. Kemarin tahun 2018 kita ada Wanoja nih ya. Tahun Wanoja 2018 ya nih ya kita. Sini aja Bu, nggak apa-apa Bu, sini aja. Coba nih. Coba kopinya atau mana itu? Ngobrol kopi tapi tidak ada kopi. Ngobrol kopi tapi garing itu gimana itu? Nggak apa-apa. Sok nih, sini. Ada. Ini unggulan Pak ya? Ini unggulan, ini produk itu tuh Ibun. Oh, kopi Kamojang. Nah, KP ini banyak yang pakai Kamojang. Paling banyak ini. Banyak. Ya. Kenapa Pak? Karena apa ya dari proses pengolahannya itu pertama bersih, ya. Kemudian memang tuntas, sehingga si rasa yang muncul itu kan original dari kopi. Misalkan gini nih, ada rasa asam. Nah itu asam itu ada asam karena basi, atau karena asam karena fruity gitu. Nah kalau ini asamnya tuh fruity-nya. Oh. Tapi kalau misalkan pengolahannya nggak benar, memang keluar asamnya tuh, tapi asam hasim basi. Nah bagi penikmat kopi yang sudah jago pasti bisa membedakan mana yang asim, mana yang asam. Dengan taruhlah Pak ya, ini sampling aja udah mungkin sekitar 40-an di sini. Itu ada kebijakan khusus apa dari pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka penjualan nih Pak? Ya, jadi kan unggul tuh harus terus di atas loh Pak. Ya betul. Terus kalau misalnya terlalu banyak nanti juga susah mempromosikan di luar gitu ya. Jadi kan kita tujuannya bagaimana kita menghasilkan kopi Kabupaten Bandung gitu. Tahun 2018 kita ada ekspedisi dagang ya di Singapura. Nah salah satunya adalah meminta satu merek gitu. Ya, satu branding aja gitu. Satu branding gitu. Karena kan susah kalau Cimenyon tadi gitu ya, kira enya gitu kan susah. Iya, Cimenyon. Baringga tuh kan. Bahasanya susah tuh Pak, kopi tok. Nah kayak gitu harus. Kemudian tahun 2016 kita sudah mendapat indikasi geografis dari Kementerian Kumham. Misalkan Sumedang, ubi Cilemu. Nah, itu udah punya Sumedang. Terus jeruk Garut. Semoga Garut, termasuk domba Garut gitu. Jadi walaupun di mana-mana eta domba, ngareng-ngareng eta domba Garut. Nah, kita sudah mendaftarkan ke Kemenkumham. Namanya kopi Japa Preanger. Jadi yang dulu di zaman Belanda kita klaim lagi gitu. Sehingga nanti di dalam korporasi kita fasilitasi perusahaan namanya adalah Japa Preanger Lestari Mandiri lah. Nah, tadi Bapak udah jinggung-jinggung korporasi ini sebenarnya tentang apa sih Pak? Nih jadi udah terus-terusan nih korporasi kopi tuh. Jadi gini, kita kan tugas pemerintah ya. Bagaimana memfasilitasi yang paling sulit di masyarakat adalah pemasaran. Memang sekarang bisa memasarkan dalam skala kecil. Kopi Loa bikin pasar segini, kopi itu Wanoja. Tapi secara skala luas ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana kalau misalkan katakanlah ada 50.000 hektar panen kopi, kemana masarkanana? Nah itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Karena kalau kopi ini misalkan terus turun, yang kita khawatirkan pohon kopinya ditebang, pindah lagi ke sayuran, bahaya. Jadi dari sisi konservasi bahkan acuh, kemudian masyarakat juga bakal dan memang permasalahan sekarang tren lagi gini, masyarakat kita terus pupuk supaya kopinya itu dia terus bersemangat, tapi kelemahan mereka yaitu pemasaran oleh kita backup gitu. Itu tugas pemerintah. Makanya kita selalu teriak, pas gitulah ngobrol kopi. Ini kopi apa Pak?
Kopi Arabica mana itu Pak Diki? Jangan kasih tanya, biar aja bapak nyicipin nanti ngetes sendiri ya kopinya kopi apa gitu. Kali-kali kita jahilin Pak Sekda gitu. Kapan lagi gitu kan, kalau di kantor pak gitu ya. Jadi minum kopi deh tadi dinikmati dulu wanginya gitu. Nah ya Pak, hampir sekalian ngajarin saya Pak, kalau minum kopi seperti ini tuh kualitas seperti ini gayanya harus gimana gitu Pak. Ya pertama dicium dulu. Di situ kan ada nanti keluar aroma ya. Aroma ya. Emang kayak aroma bunga ya. Kalau yang sudah ahli tadi yang hasil misalnya asam itu bakal kecium sebelum ke mulut, ke hidung juga udah terdeteksi. Tapi lamun awam sehingga kita malah kayaknya belum. Ya Bapak kan bukan awam, kalau saya awam dia gitu kan gitu. Terus udah gitu? Kemudian disuruput sampai bunyi. Bukannya nggak sopan ya? Terus tong waka diteureuy. Dikeum di ditu teh dina rongga mulut teh. Ditelan gitu bahasa Jerman gitu. Dinikmati di lidah gitu, dikulum dulu. Di rongga mulut. Nah nanti teh dari situ ada terasa, ada pahitnya, ada manisnya, ada coklat, ada fruity, ada asam, ada teh gitu. Dan itu semua tidak racikan, emang asli dari kopinya. Itu dari kopi. Dan ini yang disebut Java Preangernya seperti ini. Ya, Java Preanger kopi Kabupaten Bandung ini mirip-miripnya seperti ini. Yang khasnya itu ada rasa lemonnya. Nah di kopi lain nggak ada. Jadi kalau kita minum kopi Lampung atau Aceh, jadi kesan pertama pahit. Kalau ini kesan pertamanya asem. Kalau kesan pertama saya sih kalau kopi Kabupaten Bandung itu lembut dibanding yang maaf ya Aceh gitu kan. Iya, Tayo gitu. Saya suka nggak nyaman di mulutnya gitu ya. Baik orang Kabupaten Bandung kudu bangga ya Kabupaten Bandungnya. Nah, kalau ini saya nggak akan salah ini Wanoja ini. Wanoja Pak. Dari mana tuh Pak? Ini Nenek Eti yang ini. Nenek Eti siapa? Pak nggak tahu Pak saya Pak. Nenek Eti itu pejuang kopi. Walaupun usianya udah pensiun tapi penampilannya kayak ya ABG lah. Oh. Beliau adalah volunteer kopi di Kabupaten Bandung, pionir. Termasuk pionir. Wah, perlu dibikin ya filmnya ya, khusus ya. Iya. Ya, kayaknya asik ya gitu. Gitu. Kembali lagi Pak ke korporasi tadi gimana Pak? Biar masyarakat tahu gitu. Jadi kita kan harus mendukung kegiatan masyarakat. Yang paling utama adalah menjamin proses penjualannya gitu. Oleh karena itu kita berembuk setahun bahkannya. Nah berdirilah PT. Nah PT ini dimodali oleh koperasi. Sudah berdiri Pak? Sudah berdiri. Dan posisi Kabupaten Bandung di mana pemerintah? Nah pemerintah daerah dalam ini Pak Bupati sangat support. Di Solokan Jeruk Pemda menyediakan lahan 5 hektar untuk dibuat gudang. Buat pabrik, buat lantai jemur. Jadi perusahaan milik pemerintah kabupaten. Jadi perusahaannya itu mandiri. Nah ini memang ada khas gitu ya. Iya. Ada unik karena dibiayai oleh APBN, didukung oleh APBD, tetapi membangun PT. Nah PT-nya itu punya sahamnya itu punya masyarakat, koperasi. Nah nanti ada istilahnya itu nanti dipergunakan sekian tahun, nanti diserahkan asetnya kepada Pemda. Oh gitu. Ya. Tergantung nanti Pemda apakah akan melanjutkan atau tidak. Dan saya pikir pasti melanjutkan lah kalau untuk. Iya. Nah sekarang yang minta dari luar udah banyak, dari importir. Jadi tinggal kita keseriusan. Insya Allah nanti bulan April Mei Pak Presiden gitu ya ingin launching, ingin ekspor perdana kopi dari kita. Iya. Fungsi utamanya berarti apa tuh perusahaan Pak? Perusahaan itu ya memanage pasar. Iya. Pasar. Jadi yang tidak terjangkau oleh kelompok, tidak terjangkau oleh petani, PT itu. Ibaratnya kalau di lautan itu ini kapal induk nih. Kapal induk, ini kapal perahu kelompok. Jadi mungkin perahu itu ikannya kecil-kecil, kemudian wilayahnya sedikit, tapi yang ini tanker wilayahnya dunia, kemudian tonasenya juga lebih banyak. Nah, kalau sebagai ya petani kopi itu keterlibatannya di mana, Pak? Kalau misalnya saya nih petani nih, gitu. Ya kan ini kan yang punya sahamnya kan koperasi. Yeah. Koperasi itu kan terdiri dari
anggotanya adalah petani. Nah, sedang disusun juga bagaimana hubungan antara petani dengan koperasi. Kalau kemarin kan si petani hanya menjual cari, sekarang sudah disepakati bisa menjual turbin, kemudian bisa pinjam alat, nanti mungkin bisa pinjam modal. Gitu. Jadi berbagai fasilitas dipermudah, karena, ya. Karena kalau yang selama ini kita nilai perdagangannya tidak berkeadilan, gitu ya. Jadi kenapa? Anu benghar, anu banyak keuntungan, monopoli. Si apa tuh? Si pedagangnya. Oh. Nah, nanti itu ingin pasar berkeadilan, jadi transparansi harga tuh harga dunia tahu hari ini sekian, di tingkat korporasi harga sekian, di koperasinya sekian, harga di petani sekian, jadi terbuka, sehingga konsepnya adalah pasar berkeadilan, adil, bukan berarti harus besar, tapi memang wajarlah saya dapat segini. Dan posisi pemerintah di sini sebagai pengatur pasar. Tidak, pasar itu pasar dunia, pasar bebas. Ya. Kita memfasilitasi bagaimana perusahaan ini bisa bergerak. Pertama untuk keluar ya, ekspor, kemudian promosi, dagang. Ke dalamnya ada konsolidasi dengan koperasi dan petani. Dan memutus jalur distribusi yang paling penting, ya. Nah, itu jadi yang sederhana ya kenapa harus menjual ke Medan gitu. Ya. Kan kita bisa jual sendiri. Betul. Pastilah keuntungannya untuk kita. Betul. Salah satunya itu. Iya, kan mirip-mirip kayak gini, Pak, ya. Di kita tuh kan gamis juga banyak, Pak, ya. Iya. Pengrajin gamis banyak gitu. Tapi kenapa harus jualnya di Tanah Abang gitu kan, ya? Gitu. Kenapa nggak di sini gitu? Nah, itu permasalahannya juga gitu. Iya, jadi ya sisi bisnis yang paling betul. Ya emang sekarang ya kita harus bangga lah dengan Kabupaten Bandung sendiri gitu. Kalau mau hidup di sini, jangan lari ke orang gitu. Iya. Ya jadi potensi yang ada itu bisa kita cari peluang bagaimana supaya keuntungan itu ada di tangan kita gitu. Di masyarakat terutama, ya. Sampai masyarakat yang menghasilkan keuntungan orang lain gitu. Kalau PR kita pemerintah salah satunya itu jangan sampai keuntungan itu diambil orang-orang. Itu barangkali ya. Iya. Saya mau izin nih. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Luar biasa sebenarnya, Pak, ya, ngobrolin kopi mah masih bisa panjang sama Bapak, cuma emang waktu Bapaknya juga sempit. Tapi kapan-kapan mah ngobrol lagi, Pak, ya. Tapi Pak, kalau boleh ngeritik, Pak, ini kopi teh ada yang kurang satu, Pak. Apa itu? Bala-bala, Pak. Gitu. Ya sih namanya orang Sunda mah ya kopi mah udah bala-bala gorengan gitu ya. Apalagi cuaca dingin begitu. Betul gitu. Ini nggak tahu nih ininya nih siapa nih panitia siapa ya? Iya, moga-moga gini, Pak, pembicaraan yang santai ini bisa memberikan inspirasi buat para pelaku kopi di Kabupaten Bandung. Ya. Minimal jadi Kabupaten Bandung ya jadi apa ya? Jadi ini tujuan akhirnya kita menjadi pusat bisnis itu dan edukasi kopi Indonesia. Betul. Jadi bukan hanya dari lingkup Kabupaten Bandung, tahap awal Kabupaten Bandung, kemudian Jawa Barat dan nanti Indonesia. Iya. Minimal kopi Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Nah, gitu. Kalau orang mau oleh-oleh datang ke Kabupaten Bandung, mau beli apa? Kopi Kabupaten Bandung. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Kandaga Podcast. Assalamualaikum.